Henry Ford adalah orang yang telah mendemokratisasi transportasi. Dia mengubah cara kita bekerja, cara kita hidup, dan cara kita bergerak. Sebelumnya perjalanan lambat dan mahal. Hanya orang kaya yang bisa bermimpi memiliki mobil. Setelahnya, mobil menjadi sangat murah dan sederhana sehingga bahkan seorang pekerja pun bisa memilikinya. Henry Ford lahir pada 30 Juli 1863 di Greenfield Township, Michigan, Amerika. Itu adalah desa yang sepi, tidak ada pabrik, tidak ada listrik, tidak ada kebisingan, hanya pertanian, ladang, dan pekerjaan rumah tangga keluarga. Ayahnya William Ford adalah seorang petani Irlandia. Ibunya Mary Ford hangat, kuat, dan baik hati. Dia menyatukan keluarga. Mereka memiliki 6 anak dan Henry adalah putra pertama. Rumah mereka kecil tetapi kokoh, dibangun dengan kayu, dipanaskan dengan api, dan dikelilingi oleh kehijauan. Dari luar, Henry tampak seperti anak petani biasa. Ia bangun pagi-pagi memberi makan hewan, membawa air, mengumpulkan telur, memotong kayu. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa berbeda. Ia tidak menikmati memberi makan ayam. Ia tidak menikmati membajak tanah. Mengapa kita harus melakukan semuanya dengan tangan? Mengapa hidup begitu lambat? Pasti ada cara yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hilang. Pertanyaan-pertanyaan itu semakin kuat setiap hari. Suatu sore di musim panas, ketika Henry baru berusia 12 tahun, ia melihat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Seorang petani di dekatnya telah membeli sebuah mesin bertenaga uap. Mesin itu disebut mesin uap. Mesin itu dapat melakukan dalam hitungan menit apa yang biasanya dilakukan manusia selama berjam-jam. Mesin itu mendesis, mesin itu meraung. Bagian-bagian logamnya berderak dan menari seperti sihir. Henry terkejut. Itu bukan lagi manusia yang bekerja selama berjam-jam. Itu adalah mesin yang melakukannya dalam hitungan detik. Ia berlari ke arahnya, menyentuhnya, mengamatinya selama berjam-jam. Ia terobsesi. Sejak saat itu, satu hal menjadi jelas. Aku ingin memahami mesin. Aku ingin membangunnya. Aku ingin mengubah dunia dengan mesin-mesin itu. Henry mulai mengumpulkan jam tangan tua, besi tua, dan bagian-bagian yang rusak. Dari manapun ia bisa menemukannya. Pada usia 15 tahun, ia telah membangun model mesin uap kecilnya sendiri di sebuah gudang di samping rumah. Sepenuhnya dilakukan sendirian. Tangannya kotor, pakaiannya robek, tetapi matanya penuh cahaya. Ketika orang-orang melihatnya bekerja, mereka terkejut. Mereka berkata, dia hanya seorang anak laki-laki. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ayahnya pun tidak mengerti. Ia ingin Henry menjadi petani seperti anak laki-laki lainnya. Namun hati Henry jelas. Ia tidak ingin menanam sayuran. Ia ingin menanam mesin. Ketika Henry berusia 13 tahun, momen terburuk dalam hidupnya yang masih muda itu datang. Ibunya Mary meninggal. Ia adalah pelindungnya, satu-satunya orang yang mendukung mimpinya tentang mesin. Ia menangis berhari-hari menolak makan. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia yang tidak memahaminya. Tetapi dalam kegelapan itu, ia mengingat kata-kata ibunya. Henry, jangan pernah berhenti mengikuti cahaya di dalam dirimu. Dan ia tidak berhenti. Pada usia 16 tahun, Henry membuat pilihan. Ia mengemasi tas kecilnya, mengusapkan selamat tinggal pada pertanian keluarganya, dan pergi. Ia tidak lari dari sesuatu, ia lari menuju sesuatu. Menuju sebuah kota, menuju mesin, menuju masa depannya. Ia pindah ke Detroit, sebuah kota yang berkembang pesat penuh dengan pabrik, bengkel, dan inovasi. Di Detroit, Henry bekerja sebagai magang mekanik, memperbaiki mesin, melumasi mesin, dan mempelajari setiap bagian yang bergerak. Ia bekerja 10 hingga 12 jam sehari.
Ia menghasilkan $2,5 seminggu, tetapi ia tidak peduli dengan uang. Di malam hari, ia tidak tidur. Ia membaca buku tentang mesin. Ia mempelajari cetak biru. Ia membuat bagian-bagian kecil dengan tangannya sendiri. Ia tidak kuliah. Ia tidak pergi ke pesta. Dia bekerja. Itulah yang membentuk pikirannya. Itulah yang membentuk takdirnya. Detroit pada tahun 1880-an sangat ramai. Asap memenuhi langit, pabrik-pabrik memompa logam, percikan api dan keringat. Para pria bekerja dengan api dan baja. Ini adalah zaman mesin, dan Henry Ford berada tepat di tempat yang diinginkan. Tetapi sementara orang lain memperbaiki mesin, Henry memikirkan sesuatu yang berbahaya. Bagaimana jika saya membuat mesin yang bergerak sendiri? Pada saat itu, orang menggunakan kuda untuk segala hal. Untuk mengangkut orang, barang, kayu, makanan. Jika kamu ingin bepergian, kamu membutuhkan kuda. Jika kamu miskin, kamu berjalan kaki. Dan Henry melihat dunia dan berpikir ini terlalu lambat, terlalu mahal, terlalu terbatas. Dia tidak hanya ingin menciptakan mobil. Dia ingin menciptakan cara hidup baru. Tetapi pada tahun 1885, ide ini dianggap menggelikan. Orang-orang berkata, jika manusia ditakdirkan untuk bergerak cepat, Tuhan pasti sudah memberinya roda. Kendaraan tanpa kuda itu untuk orang kaya, bukan untuk pekerja. Mesin itu berbahaya, bisa meledak. Tapi Henry tidak membantah. Dia langsung mulai membangun. Henry bekerja penuh waktu di Edison Illuminating Company. Dia adalah seorang insinyur top dengan gaji yang lebih baik sekarang. Tapi setelah bekerja, ketika orang lain pulang untuk beristirahat, Henry pergi ke gudang kecil di belakang rumahnya dan membangun mimpinya. Dia membeli komponen dengan uangnya sendiri. Baja, sekrup, roda gigi, ban pipa. Dia bekerja sampai pukul 2 atau 3 pagi. Tangannya hitam karena oli, punggungnya sakit, jari-jarinya berdarah, tapi matanya penuh cahaya. Dia menyebutnya quadricycle, kendaraan beroda 4 yang digerakkan oleh mesin bensin kecil. Mobil ini memiliki 4 roda sepeda. Mesin kecil bertenaga etanol, tuas kemudi bukan roda. Kerangka sederhana terbuat dari batang logam. Kendaraan ini dapat membawa 2 orang dan tidak memiliki atap, pintu, dan gigi mundur. Kendaraan ini tidak indah, lebih mirip kereta bayi bermotor. Tapi kendaraan itu bergerak. Dia mengujinya di halaman rumahnya. Mesinnya menyala, berbunyi, terbatuk-batuk, dan kemudian mulai bergerak maju. Tangan Henry gemetar, jantungnya berdebar lebih cepat, air mata mengendang di matanya. Kendaraan itu bergerak, bisiknya. Kendaraan itu benar-benar bergerak. Di tanggal 4 Juni 1896, Henry berusia 32 tahun. Dia dan seorang temannya mendorong quadricycle keluar dari gudang. Tapi kendaraan itu terlalu lebar untuk melewati pintu. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia mengambil kampak dan menghancurkan dinding gudangnya. Setelah mesin itu keluar, dia menyalakannya dan memulai perjalanan pertamanya di jalanan Detroit. Orang-orang menatap, beberapa tertawa, yang lain berteriak. Anjing menggonggong, kuda panik, anak-anak berlari, tapi mobil itu terus melaju. 20 mil per jam, berisik, goyah, tapi itulah sejarah. Henry Ford telah membangun dan mengendarai salah satu kendaraan bertenaga bensin pertama di Amerika. Kemudian, pada tahun itu Henry diundang ke makan malam pribadi. Di antara para tamu yang hadir adalah Thomas Alva Edison, penemu paling terkenal di dunia. Henry menjelaskan idenya. Sebuah mobil murah yang dapat dibeli siapa saja, sebuah kendaraan untuk rakyat biasa. Edison menggebrak meja dengan penuh semangat. Ia berkata, anak muda, itulah intinya. Teruslah berusaha, mobil listrik terlalu berat. Mobil bertenaga bensinmu adalah masa depan, kau berhasil. Malam itu Henry tidak tidur. Kata-kata Edison menjadi bahan bakar semangatnya. Pada tahun 1899, Henry mengumpulkan uang dari investor dan memulai perusahaan pertamanya, Detroit Automobile Company.
Sekarang ia memiliki pabrik, karyawan, dan mesin. Tampaknya seperti sukses. Tetapi perusahaan itu menjadi bencana. Mengapa? Mobil-mobilnya terlalu mahal. Mobil-mobil itu mudah rusak. Produksi lambat. Henry terus mengubah desain untuk membuatnya lebih baik. Dan para investor menjadi marah. Setelah hanya 18 bulan, perusahaan itu tutup. Orang-orang berkata, sudah kubilang dia seorang pemimpi, bukan pengusaha. Henry merasa terhina. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya perusahaan, tidak punya mobil. Kebanyakan orang akan menyerah. Tapi Henry Ford bukanlah kebanyakan orang. Dia tidak menyerah, dia kembali ke garasinya. Tidak ada investor, tidak ada pekerja, tidak ada peralatan canggih. Hanya dia dan keinginan membara untuk mencoba lagi. Dia mempelajari apa yang salah. Dia menyederhanakan desainnya. Dia membangun kembali mesinnya. Dia membayangkan sebuah perusahaan baru, sebuah perusahaan yang akan membangun mobil yang cepat, kuat, dan sederhana. Bukan mesin yang rumit. Dia mulai mengerjakan proyek baru. Sebuah mobil balap. Ia mendesain mobil balap 999 untuk menarik perhatian. Henry memutuskan untuk membangun mobil tercepat di Amerika. Dia mendesain 999, monster merah raksasa dengan 80 tenaga kuda dan tanpa kap mesin. Hanya api knalpot dan tenaga. Pada tahun 1901 di lintasan balap dekat Detroit, 999 menghancurkan persaingan. Ia mengalahkan setiap mobil. Ia menjadi legenda. Tiba-tiba surat kabar mulai menyebutnya sebagai penyihir dunia mobil. Para investor kembali, dukungan kembali, dan Henry Ford siap. Kali ini dia tidak akan gagal. Dia memiliki visi baru, perusahaan baru, dan rencana baru untuk membangun mobil yang akan mengubah dunia. Henry Ford pernah gagal sekali. Tetapi alih-alih menangis, mengeluh, atau menyerah, dia membangun kembali dirinya. Dan sekarang dengan kesuksesan mobil balapnya, para investor memohon untuk bekerja sama dengannya lagi. Tetapi Henry telah berubah. Kali ini dia memiliki satu misi yang jelas. Saya tidak akan membangun mobil untuk orang kaya. Saya akan membangun mobil untuk rakyat. Pada 16 Juli 1903, Henry dan 11 investor mendirikan perusahaan baru, Ford Motor Company. Modal awalnya adalah 28.000 US dollar dari para investor, bukan dari Henry sendiri. Kantor pusatnya adalah sebuah gedung sewaan di Mack Avenue di Detroit. Karyawannya hanya segelintir mekanik dan para pemimpi. Henry adalah wakil presiden dan kepala insinyur. Namun, meskipun ia belum memiliki kendali penuh, ia memiliki rencana. Ia akan menciptakan mobil yang sederhana, murah, dan cukup kuat untuk bertahan di jalanan Amerika yang buruk. Mobil pertama yang mereka buat disebut model A. Mobil ini berkapasitas 2 tempat duduk. Mobil ini memiliki mesin kecil jok kulit dan harganya 850 US dollar, yang merupakan jumlah uang yang besar saat itu. Mobil ini sukses. Pada minggu pertama mereka menerima lebih dari 1000 pesanan. Tetapi Henry tidak puas. Ini baru permulaan, katanya. Saya akan membangun sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Jadi, ia terus melakukan perbaikan. Ia membuat model B, model C, D, E, F, dan banyak lagi. Setiap mobil lebih kuat, lebih cepat, dan lebih andal. Tetapi Henry masih belum puas. Mengapa? Karena harganya masih terlalu tinggi. Diam-diam Henry bekerja siang dan malam untuk sebuah ide baru. Ia ingin membangun mobil yang akan bertahan selama bertahun-tahun, dapat dikendarai di jalanan Amerika yang kasar dan berlumpur, mudah diperbaiki, terjangkau, bahkan untuk pekerja pabrik. Mimpi ini menjadi obsesinya. Ia mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari orang-orang paling cerdas yang dapat ia temukan, termasuk Child Harold Wills, seorang insinyur brilian, Joseph Gilham, seorang imigran Hungaria, dan sekelompok mekanik yang tidak kuliah tetapi tahu cara bekerja dengan tangan mereka. Bersama-sama di sebuah bangunan kayu kecil, mereka bekerja dalam diam.
Bulan-bulan berlalu, mereka membangun, mereka menguji, mereka merusak beberapa hal. Mereka memulai lagi dan akhirnya pada tahun 1908 mereka melahirkan sesuatu yang akan mengubah sejarah. Pada Oktober 1908 Model T lahir. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder berkecepatan tinggi 45 pil per jam, konsumsi bahan bakar 20 mil per galon, kontrol sederhana yang mudah dipelajari siapapun, bodi baja yang kuat, dan yang terpenting harganya hanya 850 US dollar dan akan turun jauh lebih rendah di kemudian hari. Awalnya orang-orang menertawakan. Mereka menyebutnya Tin Lizzy, nama yang buruk untuk ide yang indah. Tetapi masyarakat tidak peduli. Mereka tidak menginginkan kemewahan. Mereka menginginkan kebebasan. Dan Model T memberikannya kepada mereka. Pesanan meledak, orang-orang dari setiap sudut Amerika, petani, guru, pekerja pabrik, pemilik usaha kecil kini dapat memiliki mobil untuk pertama kalinya. Sebelum ini, mobil adalah barang mewah. Setelah Model T, mobil menjadi kebutuhan. Dalam 10 tahun, lebih dari setengah mobil di dunia adalah Ford Model T. Tetapi bagaimana Henry melakukannya? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak mobil, begitu cepat, dengan harga yang begitu rendah? Disitulah keajaiban sebenarnya dimulai. Pada tahun 1913, Henry dan timnya menciptakan sesuatu yang tidak hanya mengubah industri otomotif, tetapi juga mengubah setiap pabrik di dunia. Mereka menciptakan jalur perakitan bergerak. Apa artinya itu? Sebelumnya, sekelompok pekerja akan berdiri di sekitar mobil dan merakitnya bersama-sama, bagian demi bagian. Itu lambat, mahal, dan melelahkan. Tetapi Henry membalik sistem tersebut. Alih-alih pekerja bergerak di sekitar mobil, mobil bergerak ke arah pekerja. Setiap pekerja memiliki satu pekerjaan, satu tugas kecil, satu tindakan sederhana yang diulang lagi dan lagi. Satu orang memasang roda, yang lain memasang mesin, yang lain memasang kemudi, yang lain menambahkan jok. Mobil bergerak di sepanjang jalur dan pada akhirnya mobil itu selesai. Hasilnya, mobil yang dulu membutuhkan waktu 12 jam untuk dirakit, sekarang hanya membutuhkan waktu 90 menit. Seiring dengan peningkatan produksi, harga Model T terus turun dari 850 dolar pada tahun 1908 menjadi 600 US dollar pada tahun 1912 dan kemudian menjadi 440 US dollar pada tahun 1919 dan akhirnya hanya 260 US dollar pada tahun 1920-an. Henry tidak hanya membangun mobil, ia membangun akses. Ia pernah berkata, "Saya akan membangun mobil untuk banyak orang. Harganya akan sangat rendah sehingga tidak ada orang yang berpenghasilan baik pun yang tidak mampu memilikinya." Ia menepati janji itu. Pada tahun 1914, Henry melakukan sesuatu yang mengejutkan. Pada saat sebagian besar perusahaan membayar 2,5 US dollar per hari, ia mengumumkan, mulai sekarang pekerja saya akan mendapatkan 5 dolar per hari, 2 kali lipat gaji rata-rata. Orang-orang menyebutnya gila, pengusaha lain marah. Tetapi Henry tersenyum karena ia tahu satu hal, jika saya membayar pekerja saya dengan baik, mereka akan bekerja lebih keras, bertahan lebih lama dan bahkan membeli mobil yang mereka buat. Dan ia benar. Pabrik Ford menjadi model kedisiplinan, loyalitas, dan efisiensi. Dan segera perusahaan lain tidak punya pilihan. Mereka mulai menirunya. Henry Ford tidak hanya mengubah cara orang bekerja, dia mengubah alasan mereka bekerja. Berkat Model T, petani bisa pergi ke kota. Wanita bisa bepergian sendirian, barang bisa dikirim lebih cepat, orang bisa mengunjungi kerabat yang jauh. Amerika menjadi lebih mobile. Mobil bukan lagi mainan untuk orang kaya, itu adalah alat untuk masa depan. Suatu malam kedua keluarga ini sedang berkumpul. Theo yang kelaparan pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Namun terjadi insiden. Theo makan biskuit kacang yang ada di dapur sehingga dia kesulitan bernapas.
Alin dan Simon segera membawa Theo ke rumah sakit. Alice yang marah kepada Celine membanting biskuit itu di mukanya. Celine dan Damian yang nyusul ke rumah sakit tiba-tiba diserang Alice yang sudah penuh dengan amarah. Namun Simon menganggap kalau perbuatan Alice berlebihan dan dia menyarankan agar Alice pergi ke psikiater. Suatu hari Alice melihat dari jendela kalau Celine akan keluar dari rumah mengendarai mobil. Setelah Celine pergi, dia menyelinap masuk ke rumah Celine dan pergi ke ruang bawah tanah. Sayangnya dia ceroboh meninggalkan kunci di meja depan. Di ruang bawah tanah, Alice melihat ada kotak obat, namun terkunci. Di saat yang bersamaan, ternyata Celine balik lagi ke rumah karena dompetnya ketinggalan. Melihat ada kunci tergeletak di meja depan dan pintu ruang bawah tanah terbuka, Celine curiga. Kemudian Celine bersembunyi menunggu Alice keluar. Begitu Alice ingin keluar rumah, mereka berdua bertengkar. Celine bertanya apa yang sedang dilakukan Alice di rumahnya. Alice langsung melabrak Celine dengan mengatakan kalau Celine telah menukar pil Nenek Jane dengan pil yang palsu yang menyebabkan Nenek Jane tewas. Dan di tengah revolusi ini, satu nama berdiri di pusat semuanya, yaitu Henry Ford. Model T ada di mana-mana, pabriknya adalah yang paling produktif di dunia. Dan pria itu sendiri, dia menjadi lebih kaya dari yang pernah dia bayangkan. Namun ada hal lain yang juga terjadi. Henry Ford sedang berubah. Pada saat itu kekayaan pribadi Henry Ford telah melampaui 100 juta dolar. Dalam nilai saat ini itu akan menjadi miliaran dolar. Dia bisa membeli tanah, dia bisa membangun kota, dia bisa mempekerjakan ribuan orang. Tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Dia mulai percaya bahwa dia selalu benar. Dia berhenti mendengarkan nasihat. Dia menjadi lebih keras kepala, lebih tertutup, dan lebih mengontrol. Ada yang mengatakan dia hanya fokus, ada yang mengatakan dia menjadi sombong. Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal satu hal, dia telah membangun sebuah kerajaan, dan sekarang dia memerintahnya seperti seorang raja. Pada tahun 1917, Ford mulai membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Sebuah pabrik yang begitu besar, begitu lengkap, begitu kuat, sehingga tidak hanya membangun mobil, pabrik itu menciptakannya dari tanah mentah. Ini disebut kompleks River Rouge, dibangun di sepanjang sungai Rouge di Dearborn, Michigan. Fasilitas tunggal ini memiliki pabrik baja sendiri, pabrik kaca, pabrik karet, pembangkit listrik, sistem kereta api, bahkan rumah sakit dan kepolisian sendiri. Ia dapat mengambil biji besi mentah dari kapal, meleburkannya menjadi baja, membentuknya menjadi komponen, membangun mesin, mengecat bodi, dan meluncurkan mobil lengkap pada akhirnya. Ini adalah pabrik paling canggih yang pernah ada di dunia. Belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Henry tidak hanya membangun mobil, ia membangun mesin yang membuat mesin. Namun, di balik kesuksesan itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Henry Ford mulai menyimpan lebih banyak rahasia. Ia menghindari wartawan. Ia tidak menghadiri pertemuan besar. Ia berhenti berpakaian mewah. Ia menjadi sangat pendiam dan mulai menulis surat kabar pribadinya sendiri yang disebut The Dearborn Independent. Di dalamnya, ia berbagi pendapatnya tentang dunia, bisnis, dan masyarakat. Beberapa ide tersebut kontroversial dan bahkan berbahaya. Pikirannya brilian tetapi juga rumit. Ia percaya pada kerja keras. Ia membenci para bankir dan Wall Street. Ia menginginkan perdamaian di dunia. Namun terkadang kata-katanya terdengar pahit, marah, dan penuh penghakiman. Orang-orang mulai berbisik, apakah dia hanya seorang jenius atau apakah dia menjadi sesuatu yang lebih gelap. Kemudian Henry menghadapi pertempuran hukum yang hebat. Dua investor awalnya, John dan Horace Dodge, telah membantunya di masa-masa awal. Namun sekarang mereka marah.
Mereka percaya Ford menyimpan terlalu banyak uang untuk dirinya sendiri. Mereka percaya dia tidak menghormati saham mereka di perusahaan. Jadi mereka membawanya ke pengadilan. Kasus itu menjadi publik. Surat kabar menyukainya. Selama berbulan-bulan, Amerika menyaksikan drama ruang sidang. Henry Ford, pahlawan kaum pekerja, melawan saudara-saudara Dodge, para pengusaha yang berani. Akhirnya pada tahun 1919, pengadilan memutuskan mendukung saudara-saudara Dodge. Ford harus membayar mereka jutaan dolar, tetapi alih-alih kalah, Henry melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata, "Baiklah, jika pengadilan mengatakan saya harus memperlakukan investor saya dengan adil, maka saya akan menyingkirkan investor saya." Henry dan putranya Edsel Ford membuat rencana yang berani. Mereka akan membeli setiap lembar saham Ford Motor Company. Mereka akan menjadikannya perusahaan swasta sepenuhnya. Tidak ada lagi pemegang saham, tidak ada lagi ruang rapat dewan direksi, hanya Henry. Hanya dalam beberapa bulan mereka membeli semua saham investor, termasuk saudara-saudara Dodge. Harganya lebih dari 100 juta US dollar. Tetapi sekarang perusahaan itu 100% milik keluarga Ford. Henry bukan lagi sekedar pembuat mobil, dia sekarang adalah raja di kerajaannya sendiri. Saat ini putra tunggal Henry, Edsel, telah tumbuh menjadi pria yang cerdas dan lembut. Dia berbeda dari ayahnya, lembut, artistik, dan modern. Edsel menyukai desain mobil yang elegan. Dia ingin membangun mobil yang lebih cepat dan lebih indah. Dia ingin Ford Motor Company tumbuh secara global. Namun Henry tidak setuju. Henry percaya pada kekuatan, bukan keindahan. Dia menginginkan mobil yang sederhana, bukan yang bergaya. Ini menyebabkan perang diam-diam antara ayah dan anak. Henry memberi Edsel gelar presiden, tetapi tetap memegang kendali penuh. Dia mengizinkan Edsel untuk berbicara, tetapi jarang mendengarkan, dan itu menyakitkan. Edsel sangat menghormati ayahnya, tetapi ia juga semakin frustasi. Beberapa orang dalam mengatakan Edsel adalah masa depan, namun Henry menolak untuk melepaskan masa lalu. Pada pertengahan tahun 20-an, dunia bergerak cepat, perusahaan mobil baru bermunculan. Chevrolet, Chrysler, General Motors, mereka menawarkan kendaraan yang bergaya, berwarna-warni dan canggih. Tetapi Henry menolak untuk berubah. Ia masih percaya bahwa Model T sempurna. Ia berkata setiap pelanggan dapat memiliki mobil yang dicat dengan warna apapun, asalkan warnanya hitam. Hitam adalah yang termurah, paling cepat kering, dan memungkinkan produksi lebih banyak. Tetapi pelanggan bosan, mereka menginginkan pilihan warna, gaya, kecepatan. Penjualan mulai melambat, tetapi Henry tidak peduli. Ia masih mempromosikan Model T, desain yang sama, mesin yang sama, tampilan yang sama. Ia tidak lagi membangun untuk masa depan, ia terjebak di masa lalunya sendiri. Pada tahun 1927, sesuatu yang luar biasa terjadi. Henry tiba-tiba masuk ke pabrik River Rouge dan menutup semuanya. Ia memerintahkan para pekerja untuk menghentikan produksi Model T. Ia menyuruh mereka untuk menghancurkan semua mesin lama. Mengapa? Karena jauh di lubuk hatinya ia tahu dunia telah berubah dan aku harus berubah bersamanya. Itu adalah akhir dari sebuah era. Lebih dari 15 juta Model T yang telah diproduksi, lebih banyak dari mobil manapun sebelumnya, tapi sekarang semuanya telah berakhir. Mobil yang telah menjadikan Henry Ford legenda telah lenyap dan sesuatu yang baru akan datang. Henry dan Edsel kini bekerja sama dalam proyek baru, yaitu Model A. Mobil ini akan lebih cepat, lebih indah, dan lebih canggih. Namun prosesnya tidak berjalan mulus. Henry masih berdebat. Ia masih menginginkan kendali, ia masih meragukan ide-ide modern. Tetapi Edsel terus maju dan perlahan sesuatu mulai berubah. Bukan hanya di pabrik, tetapi juga dalam hubungan antara ayah dan anak. Setelah mengerjakan Model T, Henry dan putranya Edsel Ford mulai mengerjakan mobil baru, Model A. Kali ini mobil itu tidak dibangun di garasi kecil. Mobil itu tidak diuji secara diam-diam. Ini adalah produk paling banyak ditunggu di Amerika.
Jutaan orang menunggu dan mereka memiliki harapan yang tinggi. Gaya, kenyamanan, kecepatan, pilihan warna dan teknologi yang lebih modern. Tetapi di balik layar terjadi pertempuran. Henry masih menginginkan kesederhanaan. Edsel menginginkan keanggunan, Henry menginginkan kekuatan. Edsel menginginkan keindahan. Mereka berdebat tentang segala hal, mesin, desain, bahkan logo. Henry yang kini berusia pertengahan 60-an menolak untuk menyerahkan kendali. Ia mempertanyakan setiap perubahan, ia menunda keputusan. Edsel tetap tenang, hormat dan sabar. Namun orang-orang terdekat mereka dapat merasakan ketegangan. Mereka tidak berkelahi dengan tinju, kata seorang pekerja pabrik. Mereka berkelahi dengan diam. Pada Desember 1927, model A pertama akhirnya dirilis. Tersedia dalam 4 warna. Mobil ini memiliki peningkatan keselamatan, kemudi yang lebih baik, dan desain yang bergaya. Harganya 385 US dollar. Terjangkau namun modern, responnya luar biasa. Dalam tahun pertama, Ford menjual lebih dari 1 juta mobil model A. Pada akhir tahun 1931, mereka telah menjual lebih dari 4 juta. Publik menyukainya, Amerika kembali bergerak, dan Edsel akhirnya membuktikan ia mampu memimpin. Tetapi di balik kesuksesan itu, masalah yang lebih dalam sedang tumbuh.